Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini kita mau membahas tentang kaitan antara volume dengan pergerakan harga. Ini simple banget ya, simple banget pembelajarannya. Ini mudah sekali digunakan, mau digunakan di chart manapun, mau di trading view, mau di Mirai, ataupun mau di chartingan aplikasi charting apapun yang di HP juga bisa, karena yang diperlukan hanya candlestick di sini dan juga volume chart ya di sini. Nah, ini saya mau menjelaskan dikit. Pertama, volume chart. Volume chart itu bagaimana cara membacanya? Ini simple. Per chart ini ya, karena saya melihatnya ini di daily, satu batang dari volume chart ini menandakan nilai volume transaksi ya, berapa jumlah lotnya dalam satu hari. Nah, ini ada yang warna biru dan merah. Ini maksudnya apa? Ada yang bertanya, ada yang berasumsi ya, pernah dari member bilang yang biru itu adalah volume yang lebih banyak belinya Pak, yang merah adalah volume yang lebih banyak jualnya. Nah, itu salah ya, karena saham itu bisa bergerak karena ada pembelian dan penjualan, jadi tidak mungkin ada salah satu yang lebih banyak, belinya yang lebih banyak atau jualnya yang lebih banyak, itu tidak mungkin. Nah, jadi merah atau biru ini adalah pertanda dari volume itu lebih besar dibandingkan periode sebelumnya atau tidak. Contohnya di sini warnanya adalah biru ya. Warna di sini biru karena ini lebih besar daripada volume di tanggal 27 November ya. 30 November ini lebih besar dari periode sebelumnya, yaitu 27 November. Kenapa yang ini warnanya merah? Karena volume di tanggal 26 November ini lebih kecil daripada volume di tanggal 25 November periode sebelumnya. Itu menyebabkan warnanya adalah merah dan biru. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada 4 skenario keterkaitan antara volume dan juga pergerakan harga ya. Kita akan bahas sebenarnya sedikit aja, 2 saja contohnya, nanti sisanya akan saya rangkum dalam sebuah gambar di akhir pembelajaran ini ya. Nah, jadi volume itu adalah fungsinya adalah untuk mendukung pergerakan harga. Contohnya, jika pergerakan harga naik ya, kita bisa lihat di sini ASI ini mengalami uptrend. Kalau saya garis di sini ini naik. Nah, ini berarti sedang mengalami uptrend ASI ya, harganya sedang mengalami uptrend. Kita lihat apa yang terjadi pada volumenya. Ternyata volumenya justru menurun. Nah, ini ada sedikit kontradiksi ya, yang berarti market itu sudah mulai tidak mengikuti trennya lagi, tidak mengkonfirmasi trennya. Ini tidak mengkonfirmasi tren naik. Ini makanya market itu mulai meragukan trennya, artinya mulai sedikit volumenya. Jadi saat tidak ada konfirmasi dari volume saat harga itu naik, maka berikutnya adalah harga akan turun. Ini yang paling mudah terlihat ya. Jadi saat harga naik, yang benar itu adalah dikonfirmasi dengan kenaikan volume. Contohnya seperti ini. Ini harga naik ya. Ini dikonfirmasi dengan kenaikan volume. Ini menyebabkan harga berikutnya juga ikut naik ya, naik lagi, seperti itu. Kalau kenaikan harga tidak dikonfirmasi dengan kenaikan volume, ini membuktikan masyarakat itu mulai meragukan kenaikan harga ya, mulai tidak menyetujui tren naiknya itu. Makanya berikutnya terlihat adalah trennya menjadi turun. Ini kelihatan jelas sekali ya, trennya turun. Bagaimana cara membaca tren turun dan naik, Pak? Ini sih sebenarnya kelihatan banget ya, kalau ini tren turun dan ini tren naik. Tapi misalkan kalau Anda tidak bisa melihat ya dari bentuk seperti ini, Anda bisa balik ke chapter 2 ya. Lihat-lihat pembelajaran saya lagi di chapter 2 sebelumnya. Nah, di sini yang uniknya terjadi lagi. Kontradiksi volume ya, terjadi lagi di sini saat harga turun ya, saat harga ASI ini downtrend, ternyata volumenya itu naik. Ini menandakan apa? Ini menandakan kalau masyarakat itu setuju dengan trennya, setuju dengan tren kalau harga ASI ini seharusnya turun, seperti itu ya. Setuju, makanya volumenya itu ikut meningkat. Makanya ini downtrendnya itu tetap dilanjutkan ya. Makanya tetap melanjutkan downtrend seperti ini terus. Oke, jadi sebenarnya volume itu untuk memperkuat tren tersebut ya. Jika kenaikan harga tidak disertai dengan kenaikan volume,
maka masyarakat tidak setuju dengan kenaikan harga tersebut. Maka di sini adalah menjadi downtrend. Jika downtrend disetujui volume, terjadi kenaikan volume, maka masyarakat setuju dengan penurunan harga tersebut. Maka harga berikutnya akan terus melanjutkan penurunan. Saya coba lihat ya, yang dimana harga itu mengalami penurunan, tapi masyarakat tidak setuju dengan trennya. Yang artinya harga mengalami penurunan, tapi volume itu naik. Nah ini kalau saya lihat di sini ada ya. Nah contohnya di sini ya, harga ini mengalami penurunan, tapi di sini volume naik. Jadi masyarakat itu, kita cari yang volume turun. Nah di sini ya, harga mengalami penurunan setelah volume naik. Di sini volume menjadi turun. Di sini ya, terlihat kalau ini volumenya turun. Nah, ini berarti masyarakat tidak setuju dengan tren turunnya. Tidak setuju dengan tren turunnya, yang artinya masyarakat itu menemukan kejanggalan dalam tren turunnya, sehingga tidak setuju. Nah, makanya itu setelah itu kelanjutannya adalah tren naik. Ini ya, jadi ada 4 tipe ya, seperti yang saya rangkum di gambar berikut ini ya. Jika yang pertama adalah jika kenaikan harga, terjadi kenaikan harga, tetapi tidak terjadi kenaikan volume atau volume justru menurun, maka masyarakat tidak setuju dengan kenaikan harga. Maka ini adalah indikasi bahwa pergerakan harga kemudian akan menjadi turun. Jika terjadi kenaikan harga, yang kedua, jika terjadi kenaikan harga dan dikonfirmasi oleh kenaikan volume, ini adalah yang kedua, maka masyarakat setuju dengan kenaikan harga. Maka ini akan melanjutkan tren naik. Yang ketiga adalah jika terjadi penurunan harga, ya, terjadi penurunan harga, tetapi terjadi kenaikan volume, maka masyarakat setuju kalau trennya itu adalah betul, terjadi penurunan, maka ini akan melanjutkan penurunan. Yang keempat adalah jika terjadi penurunan harga, ya, jika terjadi penurunan harga, tetapi juga terjadi penurunan volume, maka masyarakat tidak setuju dengan tren turun, maka berikutnya akan menjadi naik. Simpelnya seperti itu. Lalu bagaimana yang terjadi jika volumenya itu adalah datar ya, datar-datar aja. Kebanyakan justru di market kita volumenya itu adalah datar, jadi tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Ya, ini saya lihat untuk volume jangka menengahnya ya. Nah, ini adalah yang artinya mengikuti tren saja ya. Jadi keterkaitan antara volume dan juga pergerakan harga ini tidak bisa dilihat. Jadi ini hanya perlu mengikuti tren seperti itu. Terima kasih.